Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kemarin kita belajar mengenai ciri-ciri kelompok sosial dan fungsi kelompok sosial, kita akan belajar mengenai pembentukan kelompok sosial. Yang pertama, latar belakang kenapa kelompok sosial itu bisa terbentuk. Yang pertama, karena ada hasrat untuk meneruskan keturunan. Kalau ini yang dimaksud adalah kelompok keluarga ya, kelompok kekerabatan gitu. Terus yang kedua, ada pengalaman praktis, intelektual, dan emosional. Pengalaman praktis itu berhubungan dengan hasrat dan keinginan ya. Jadi ada keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Makanya apa? Mereka berkelompok. Terus yang kedua ada pengalaman intelektual. Di sini berhubungan dengan manusia itu memerlukan bimbingan dan arahan manusia lain. Karena apa? Manusia itu butuh belajar. Manusia itu enggak kayak ayam ya. Kalau ayam itu baru netes, terus dia udah bisa tutul-tutul, udah bisa cari makan. Tetapi kalau manusia itu butuh yang namanya belajar ya. Walaupun di situ kalian belajarnya nggak butuh manusia, saya bisa belajar pakai buku. Tetapi kita tahu bahwa buku itu adalah ciptaan manusia, itu ilmu dari manusia ya, dari hasil penelitian kayak gitu. Jadi kita akan selalu memerlukan orang lain. Terus kalau pengalaman emosional itu naluri untuk hidup bersama dengan manusia lain. Jadi manusia itu nggak bisa hidup sendiri, ada naluri untuk berkelompok ya. Bayangkan kalau kamu cuma sendiri kayak gitu, rasanya seperti apa? Kesepian toh. Terus selanjutnya ada ikatan darah dan keturunan. Kelompok itu bisa berasal dari kesamaan keturunan ya, dari hasil pernikahan, sehingga apa? Nanti akan membentuk keluarga besar. Keluarga besar itu kan berarti kelompok. Terus selanjutnya ada dasar ya, jadi ada latar belakang sehingga kelompok itu bisa terbentuk, itu mengenai kesamaan ciri-ciri fisik ya. Nah, ketika ciri fisiknya itu sama, warna kulit sama, mata, rambut itu sama, itu akan mendorong seseorang itu berkelompok sesuai dengan ciri fisiknya. Misal di sini ada ras melanesoid, ada ras negroid. Itu kan ketika misal mereka dicampur tuh dalam suatu tempat tertentu lah. Nanti kalau mereka nggak saling kenal, mungkin mereka akan melihat, oh itu warna kulitnya sama kayak saya, itu kita sama-sama hitam, berarti lah kita sama rasnya, kan berkelompok. Terus yang kedua ada kesamaan daerah. Nah ini berhubungan dengan rasa senasib seperantauan. Ini biasanya dialami ketika orang itu merantau. Ketika daerahnya itu sama ya, mereka cenderung berkelompok. Misal ini siswa dari Purworejo, ini siswa dari Solo. Yang Purworejo ngumpul jadi siji, yang Solo ngumpul jadi satu, kayak gitu ya. Terus ada kesamaan kepentingan. Kenapa mereka bisa berkelompok? Karena ada kepentingan tertentu, ada kepentingan yang sama. Orang itu kok berkerumpul di masjid, itu ada apa? Oh, ada kepentingan, yaitu beribadah. Ada kepentingan yaitu mencari ilmu, ada kajian, seperti itu ya. Tapi nanti kita akan bedakan mana yang masuk dalam kelompok sosial, mana yang masuk ke dalam kelompok semu. Cirinya berbeda. Terus selanjutnya ada keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Coba deh, ketika ada suatu tugas, kalian kerjakan sendiri dengan kerjakan beberapa orang, akan lebih cepat selesai yang mana? Yang kelompok kan? Tuh. Terus selanjutnya dorongan untuk mempertahankan hidup ya. Jadi kalau kita berkelompok untuk mempertahankan hidup kita itu akan lebih mudah. Karena apa?
kebutuhan kita itu bisa kita penuhi dengan adanya orang lain, sehingga apa? Kita bisa mempertahankan hidup kita, seperti itu.